selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu kedua September 2025. Oke, buat para Gemini coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Gemini. 2025 sekali 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja Gemini. Aku melihat di minggu ke-2 September ini ada sesuatu. Hati-hati ya kamu. Hati-hati yang gimana tuh Kak? Hati-hati kamu bisa aja nggak mendapatkan keadilan dari suatu hal yang padahal kamu inginkan banget suatu hal ini ada mungkin terungkap kebenarannya, ada pertanggungjawabannya, ada sesuatu yang benar gitu. Bukan kebohongan ya. Jadi aku melihat adanya ketidakadilan yang akan hadir ke kamu di minggu kedua ini. Oke, kamu harus hati-hati ya dengan orang-orang tertentu, gelagat-gelagat orang tertentu yang bisa saja menyimpan kebohongan. Karena dari kebohongan seseorang, dia bisa berbuat sesuatu yang nantinya tidak adil di belakang kamu. Aku melihatnya kayak gitu di minggu kedua nanti ya. Atau bahkan dia bisa saja melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab terhadap kamu. Terus yang kedua, aku melihat di minggu kedua ini juga Gemini cenderung lebih temperamental gitu ya. Secara omongan kamu bisa berlebih kalau lagi marah gitu. Bisa kayak gitu. Biasanya kan Gemini itu chill orangnya, gak gampang untuk menunjukkan emosi. Tapi bisa jadi di minggu kedua ini ada satu hal yang akan ngebuat kamu tuh emosi banget ya. Ketika kamu emosi banget itulah, maka semua hal bisa terkatakan dengan sangat, kalau aku bilangnya dengan sangat sangat apa ya, bukan kasar juga, tajam gitu, sangat-sangat bisa sangat, omongannya itu bisa sangat menyakitkan gitu. Cuma apapun itu ya Gemini, aku melihat di minggu kedua ini secara intinya mau apapun yang terjadi seharusnya secara keuangan di sini ada situasi yang cukup baik. Ini antara dua. Kalau nggak kamu yang akan terima uang, kamu yang akan dikasih uang sama aja, sorry. Kalau nggak kamu yang akan terima uang, kamu yang akan memberi uang kepada orang lain. Kalau kamu yang memberi di sini berupa bentuk bantuan, entah nantinya kamu akan minjemin orang di minggu kedua ini, ya. Antara dua di sini. Bisa kamu yang diberi atau kamu yang memberikan, bisa terbolak-balik ya, vice versa gitu. Oke. Semoga di sini kamu yang memberi, karena posisinya kalau kamu yang memberi di minggu kedua ini otomatis keuangan kamu dalam kondisi yang settle gitu, stabil. Tapi kalau kamu yang dikasih sama orang, berarti kondisi keuangan kamu lagi tidak baik-baik saja di minggu kedua, sehingga perlu dibantu gitu. Oke. Terus juga di minggu kedua ini aku melihat Gemini ini lagi punya banyak unek-unek, dan unek-unek ini terkait dengan ambisinya sendiri. Ada hal-hal yang dimana kamu akan sangat agresif mengejar ambisimu sampai kurang kontrol mungkin ya. Contoh mungkin ambisi dalam hal karir dan pekerjaan, ambisi banget, ambisius gitu, ingin yang terbaik dalam hal karir. Cuma terkadang ada sesuatu yang kurang kontrol di sini, mungkin tentang waktu yang mulai terlupakan, kerja yang berlebihan gitu ya, bahkan mungkin sampai ngebuat kamu jadi kurang istirahat, ambisi ya. Dan ini membuat kamu jadi stres, bisa saja nih semakin membuat emosi kamu, makanya kamu jadi temperamental. Terkadang orang itu mudah marah karena kecapean loh teman-teman. Jadi kamu jangan sampai kecapean ya. Kalau enggak kamu bisa gampang marah, mudah naik darah, mudah emosi, mudah kesel gitu ya. Unek-unek juga jadi banyak di sini. Semua rasanya dikerjain sendiri, tuntutan banyak ya. Wah sudah ya. Dalam diri itu banyak banget unek-uneknya, bercampur aduk gitu. Aku melihat ada satu kondisi yang kamu tuh pingin bebas nantinya di minggu kedua ya. Ingin melepaskan beban-beban, hal yang bikin kamu capek selama ini.
Tapi ya aku nggak tahu ya kamu mampu atau tidak. Tapi kamu seperti seseorang yang membutuhkan kebebasan dan harus melepaskan sesuatu karena sudah jengah gitu ya. Terus di minggu kedua ini juga aku melihat kamu tuh sangat tegas dalam hal omongan, baik terhadap dirimu sendiri ataupun terhadap orang lain. Bahkan ketegasan kamu disalahartikan sebagai seseorang yang nggak punya empati, kesannya nggak punya perasaan, ngomong kok gitu banget Gemini ini, to the point banget, nyakitin hati orang gitu. Padahal sebenarnya kamu hanya berusaha untuk bersikap tegas. Karena apa? Karena sekali lagi Gemini bertemu dengan justice yang terbalik. Kamu dibohongi, kamu nggak dikasih keadilan, nggak dikasih pertanggungjawaban terhadap suatu hal. Siapa yang nggak marah gitu? Sehingga di sini juga aku melihat adanya potensi orang-orang yang akan playing victim sama kamu. Kamu yang nggak dikasih keadilan, terus mereka playing victim di sini. Ketika kamu bersikap tegas ke mereka, seolah-olah, ih Gemini jahat banget ngomongin kayak gini ya. Padahal di sini kamu bersikap tegas terhadap mereka yang sudah bertindak tidak adil lah ke kamu gitu, atau melakukan kebohongan lah sama kamu. Ada Three of Swords, sakit hati ya. Sakit hati kamu. Siapa sih yang gak sakit hati kalau gituin teman-teman ya? Makanya sebelum ini terjadi, persiapkan dirimu ya. Jangan sampai dipermainkan dengan keadaan nantinya di minggu kedua ya. Keadaan yang diciptakan tuh situasinya sama orang-orang tertentu yang mungkin sengaja untuk ngebuat kamu tuh jadi emosinya naik sehingga mudah dipermainkan gitu ya. Nih, di minggu keempat aku rasa apapun masalah dimulai dari miskomunikasi awalnya. Miskomunikasi, ragu-ragu, ini harus percaya atau enggak sama omongan orang ini, sehingga menimbulkan penilaian yang salah. Mungkin kamu mempercayai orang yang salah di minggu kedua nanti Gemini. Nah, ini bisa menyebabkan kamu hancur sendiri ya, hati-hati. Terus Two of Pentacles, aku melihat kebimbangan di sini ya. Tapi kamu tuh tetap selalu berusaha. Kalau secara hati dan perasaan terkadang ada bimbang-bimbangnya di minggu kedua. Ada hal yang kamu bimbangkan. Soal kehidupan terasa naik turun kehidupan itu terasa banget di minggu kedua nanti. Terutama perasaan kamu tuh udah kayak naik roller coaster gitu ya. Itu naik turun gitu. Tapi tetap mau semarah apapun kamu, seemosi apapun kamu, utamakan prioritas keuangan yang pertama ya. Jangan sampai keuangan kurang. Terus the star di sini adanya beberapa harapan yang pada akhirnya juga bisa diraih di minggu kedua. Jadi tenang, bukan ini semuanya chaos nih Kak Gemini ya. Itu hanya di awal-awal sih kalau aku melihatnya di awal minggu kedua. Tapi menjelang akhir minggu kedua, nih ada the star buat kamu nih ya. Bisa kamu ketawa lagi nanti ya. Bisa saja nantinya ada situasi yang berbalik sesuai dengan harapannya kamu gitu. Jangan takut ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Gemini di minggu kedua September ya 2025. Yang pertama, kamu dipesankan jangan biarkan emosi ya, jangan biarkan emosimu berada di diri jangan biarkan emosi pokoknya berada dalam setiap hal yang kamu lakukan. Jalani, intinya jangan mudah terpancing emosi di minggu kedua nanti, karena takutnya kamu yang lagi emosian, yang jarang-jarang emosian, tiba-tiba emosian, itu tuh bisa dimanfaatkan situasi dan kondisi sama orang-orang tertentu gitu untuk menghancurkan kamu. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan buat keputusan dan ambil tindakan dengan penuh percaya diri di minggu kedua nanti, jangan takut. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan di minggu kedua adalah waktunya kamu untuk istilahnya take action lah atas ide-ide yang kamu punya ya. Jangan ide-ide itu dipendam terus di kepala terus nggak ada gitu realisasinya buat apa ya. Menemuin kepala kamu doang Gemini. Lakukan ya, laksanakan karena timingnya pas buat kamu. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Gemini Kak di minggu kedua September, itu energi paling kuat ada Pisces, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, ada Cancer, Aquarius, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Gemini.